Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 2, kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dinamika pelanggaran hukum dengan nama anggota. Saya Ade Trigunawan, absen 3. Saya Kisya Rahma Iskandar, absen 12. Saya Putri Ayu Wulandari, absen 24. Saya Raffi Septianto, absen 25. Saya Siti Adiwijaya, absen 32. Saya Tirka Syarifah, absen 33. Saya Titi Nurrohmat, absen 34. Pada tahu dinamika pelanggaran hukum itu apa? Nah, pada nggak tahu kan? Ya udah, kita saksikan penjelasannya. Saya Ade Trigunawan, nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Nah, jadi guys, sebelum menjelaskan lebih lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu pelanggaran hukum? Nah, jadi pelanggaran hukum yaitu tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Atau juga pelanggaran hukum yaitu bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya ketidakpatuhan juga ada sebabnya loh. Nah, diantaranya ada dua hal ini guys. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Nah, yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Saya Tirka Syarifah, absen 33. Di sini saya akan memberitahu contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan dalam lingkungan keluarga dan aturan dalam lingkungan sekolah. Nah, ada apa saja sih di lingkungan keluarga? Di lingkungan keluarga terdapat 5 aturan. Contohnya seperti 1. Mengabaikan perintah orang tua, 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, 3. Ibadah tidak tepat waktu, 4. Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton, dan 5. Bangun kesiangan. Nah, dan di lingkungan sekolah juga ada loh. Di lingkungan sekolah terdapat 5 aturan. Contohnya seperti 1. Menyontek ketika ulangan, 2. Datang ke sekolah terlambat, 3. Bolos mengikuti pelajaran, 4. Tidak memperhatikan penjelasan guru, dan 5. Berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai aturan. Saya Kisya Rahma Iskandar, absen 12. Di sini saya akan memberitahu contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan hukum dalam lingkungan masyarakat dan dalam lingkungan bangsa dan negara. Dalam lingkungan masyarakat yaitu 1. Mangkir dari tugas ronda malam, 2. Tidak ikut kerja bakti dengan alasan tidak jelas, 3. Main hakim sendiri, 4. Membuang sampah sembarangan, 5. Melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. Dalam lingkungan bangsa dan negara yaitu 1. Tidak memiliki KTP, 2. Melakukan tindak pidana, 3. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, 4. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara, 5. Tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum. Saya Titi Nurrohmat, nomor absen 34. Di sini saya akan memaparkan salah satu poin dari macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Poin A, sanksi hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan tergolong sebagai tindak pidana. Pasal 10 Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi yang dimaksud yaitu yang pertama, hukuman pokok yang terbagi menjadi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan. Yang kedua, hukuman tambahan yang terbagi menjadi pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Sebagai contoh kasus hukum pidana di mana terdapat sekelompok orang yang merampok rumah serta melakukan pembunuhan terhadap korban atau si pemilik rumah, sehingga menyebabkan kerugian secara material dan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Untuk itu, pelaku perampokan tersebut akan dijatuhi hukuman penjara dan juga denda sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Saya Putri Ayu Wulandari, nomor absen 24. Di sini saya akan memaparkan poin-poin selanjutnya mengenai macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Poin B yaitu sanksi hukum perdata. Yang pertama, putusan kondemnatoir, yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya. Contoh, salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Yang kedua yaitu putusan deklaratoir, yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh, putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa. Poin C yaitu sanksi administrasi atau administratif, yaitu sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.
Saya Raffi Septianto, absen 25. Saya akan menjelaskan partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Saya akan memberi contoh di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan keluarga, contohnya seperti yang pertama, membayar pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, seluruh anggota keluarga dilengkapi akte kelahiran. Yang ketiga, setiap keluarga memiliki kartu keluarga. Nah, dan juga di lingkungan sekolah, contohnya seperti yang pertama, berseragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, tidak merusak citra sekolah. Yang ketiga, membayar uang administrasi sekolah tepat waktu. Saya Sidka Diwijaya dari absen 32. Saya di sini akan menjelaskan apa saja yang perlu kita lakukan agar terhindar dari konflik, baik itu dari lingkungan masyarakat ataupun lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya di lingkungan masyarakat, yang pertama menghormati tetangga dan orang yang lebih tua, yang kedua mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama, yang ketiga mematuhi kebiasaan-kebiasaan yang ada. Lalu untuk di lingkungan berbangsa dan bernegara, yang pertama mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, yang kedua mematuhi pemerintahan yang sah, yang ketiga mematuhi undang-undang lalu lintas. Sekian pemaparan materi mengenai dinamika pelanggaran hukum dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dan kurang tepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.